jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Mari beri tepuk tangan yang bagus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, hari ini Haleluya. kita boleh rasakan sesuatu yang baru dalam pertemuan kita ini lewat seminar yang kita ikuti dalam 3 hari ini. Saya percaya kita semua memiliki satu rumah GPD Pemulihan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ini harus benar-benar kita dibangun di dalam satu wadah ini, karena kita tahu di dalam satu wadah ini ada Bapak rohani kita, yaitu Bapak PTJ Malau. Jadi saya percaya sekali, saya mengalami perjalanan di dalam mengikut Tuhan ini, di mentor oleh Bapak ini. Kami memang pindah ke Kandis ini tahun 2000 ke Kandis dari Sungahu, dan kami beribadah di sana ke gereja GBI. Dulunya di Singapura GBI. Tetapi begitulah perjalanan itu. Tahun 2004 kami tidak beribadah. Lalu 2005 kami komunikasi dengan Bapak ini, lalu datang ke Kandis. Saya melihat sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan Bapak ini. Mengapa? Karena Bapak ini mempunyai hati Bapak yang benar-benar. Mengapa saya katakan demikian? Hampir 2 tahun Bapak ini datang ke Kandis sekali sebulan. Ya Pak ya, sekali sebulan. Kami hanya ada 3 keluarga dan tidak ada persembahan. Ya, terus itu kami dimuridkan. Jadi saya tidak ada mengikuti. Saya di hari ini saya sebagai pemimpin atau kepala sidang dipercayakan tidak ada mengikuti sekolah Alkitab, hanya dimuridkan. Jadi saya percaya di dalam, saya berpikir begini, benar-benar Bapak ini memiliki hati Bapak. Walaupun kami sedikit di sini, dia terus datang. Karena saya lihat perjuangan datang dari Ratu ke Kandis. Waktu yang sangat panjang. Dan materi juga harus dana keluar 2 tahun. Saya melihat dia begitu memiliki kasih Yesus untuk kami mengalami pemulihan. Jadi saya percaya terus dibangun kami 3 keluarga. Lalu bertumbuh ada bersama kami beberapa orang. Nah, di situ kami mulai diingatkan Bapak ini, kita bangunlah gereja. Nah, komunikasi kami terus, singkatnya Bapak ini terus mengarahkan supaya kami ada gereja, jadi dibangun. Nah, di dalam membangun gereja ini, belum gereja yang sekarang, masih gereja yang pertama. Bapak ini mengatakan, Bapak teruslah yang memimpin. Nah, saya pikir, saya melihat pengembangan berat. Nggak ada panggilan sama saya. Nah, Bapak ini ada bersama saya. Saya sudah diutus Bapak ini untuk membawa saya kepada rencana Allah yang lebih besar. Tetapi hanya saya tidak mendengar, ya. Tetapi katanya tadi setiap orang yang diutus datang kepada kita harus mendengar dan percaya. Jadi saya hanya tidak mendengar arahan Bapak ini. Terus saya panggil ada saudara kami warga Penjeta. Terus itulah yang menggembalakan kami. Dan saya tidak mau jadi gembala pada saat itu. Jadi saya berpikir sesudah terjadi lagi pergumulan di dalam gereja ini, saya semakin sadar bahwa setiap orang yang tidak mendengar baik-baik, setiap orang yang diutus akan mendapat ganjaran. Terjadi gejolak yang besar di dalam gereja ini. Terjadi percekcokan, pertikaian. Nah, saya melihat di situ juga saya terinspirasi dengan kehidupan Bapak ini. Bapak ini tenang menghadapi semua. Padahal wilayah semua sudah sibuk. Bahkan ada pengancaman kalau tidak mau menyerahkan gereja itu kepada Bapak Pendeta, kita akan bunuh. Saya juga tersentuh sampai begini. Jadi saya percaya di situlah saya semakin belajar kepada kehidupan Bapak ini, seorang Bapak rohani yang memiliki kesederhanaan tetapi hati Bapak ada. Amin. Jadi saya belajar di situ Bapak rohani ini akan memiliki hati Bapak yang benar-benar sudah ditanamkan, sudah diterima dari Allah, dan itu akan bisa ditransformasikan kepada
anak-anak rohani. Jadi saya terima dan saya belajar di situ. Saya belajar. Jangan hanya mendengar, ya, tetapi mendengar dengan baik-baik. Kalau sudah mendengar, saya jadi teringat. Maka dikatakan dalam kitab Ulangan itu rupanya jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allah. Jadi mendengar baik-baik itu berarti kita harus dituntut supaya taat. Amin. Jadi prinsip taat rupanya mendengar dengan baik dan mengikuti. Jadi saya belajar. Setelah begitu gejolak dan prinsip itu sudah saya pegang di dalam hatiku, harus taat. Taat itu mendengar dengan baik-baik dan mengikuti. Jadi saya sudah pegang itu terus. Gejolak sedemikian, udah ibadah di rumah selama 3 tahun. Tempat kita ruang pangkas, dalam minggu malam bongkar pasang. Tempat ini harus disisikan ke belakang bangku semua supaya bisa bangku disusun dan beribadah selama 3 tahun. Jadi saya bergumul, Tuhan, gak mungkin di sini terus rumah ini. Kami sharing sama Bapak ini bagaimana Pak, ini harus kita bangun gereja karena jemaat juga sudah banyak, ada 20 kakak. Terus Bapak ini berkata, yes, kita komitmen, ya Pak. Jadi ini butuh dana. Butuh dana. Saya berpikir segala berkat yang dipercayakan Tuhan bagiku itu semua berasal dari Tuhan. Jadi saya akan kembalikan kepada Tuhan. Jadi saya tidak takut lagi karena Bapak ini sudah saya belajar dan disadarkan Bapak ini bisa menuntut saya, membawa saya kepada yang lebih besar lagi. Jadi pergumulan beli tanah ini 80 juta, uang tidak ada. Bagaimana ini Pak? Percaya saya. Aku percaya karena sudah dikatakan percaya. Terus main, terus jalan terus. Dan di situlah saya lihat kuasa Tuhan bekerja. Karena sudah dibilang percaya, saya pun percaya mengikuti. Karena saya punya prinsip juga, Bapak itu tidak pernah menjerumuskan anaknya ke jurang. Saya yakin sekali itu, saya ikuti Bapak ini. Apa yang dikatakan terus saya apapun konsekuensinya, apapun resikonya, saya berjuang. Karena Bapak ini sudah maju, saya juga harus maju. Jadi saya percaya terus saya ikuti arahan Bapak ini. Dan tanah itu dapat 80 juta, walaupun itu dengan penuh perjuangan. Dan setelah 80 juta saya ditawari, saya kan korlap di sana kan, Bapak ini udah pulang 80 juta, sudah terbeli tanah ini. Terus seminggu lagi ada mengatakan, saya beli tanah itu 180 juta. Saya ditawar, bagaimana ini? Kalau kali-kalinya 80 juta jadi 160 juta sudah enak kan? Bapak ini nggak tahu itu kalau saya jual selendaya. Belikan tanah lagi kan 80 juta. Sudah dapat saya. Tapi saya pikir itu sudah diserahkan kepada membangun rumah Tuhan. Saya tidak mau dengan tawaran ini. Enggak, 160 juta bawa uang itu untuk rumah Tuhan. Terus saya komitmen terus karena saya percaya Bapak ini membangun. Terus pembangunan. Bagaimana ini Pak? Pembangunan maju terus katanya lagi. Saya dibangun di situ. Berarti kita harus mendengar dengan baik-baik apa yang diarahkan oleh Bapak Tuhan kita. Bangun gereja itu 10 kali 24. Dananya besar. Saya percaya, Pak, bagaimana ini besar dananya? Maju terus. Tuhan kita kaya, dia sumber katanya. Oh iya sumber. Saya juga percaya itu. Ya, segala sesuatunya apa yang dipercayakan Tuhan kepada saya yang sudah saya miliki, saya akan beri kepada Tuhan. Dan terus berjuang dan selesailah rumah Tuhan itu walaupun tidak maksimal hari ini. Ya, ibu juga sudah kesana melihat, wah besar yang dapat merehab kata Bapak Ibu ini. Saya juga itu memang hasil daripada doa dan tuntunan Bapak ini memontor semuanya dan ibu juga menopang semuanya di sini. Walaupun ibu hari tadi ini datang, inilah hasilnya. Jadi saya percaya dari situlah saya belajar. Dari kegagalan yang pernah saya menolak apa yang dikatakan Bapak ini. Begitu dikatakan Bapak teruslah yang menggembalakan di sini, saya tidak mau waktu itu. Makanya terjadi pertikaian, ya, dalam perpecahan. Jadi saya belajar. Memang saya gampang cerah, ya. Kalau sudah bebas sebenarnya saya terus cerah di situ. Kamu udah bebas semua. Kalau orang udah sampai di sini ya. Jangan sampai 2 kali, ya kan? Jadi saya belajar dan diarahkan Bapak ini. Jadi saya percaya sekali Bapak inilah sebagai mentor
pembapaan dalam hidupku, dalam pribadiku, walaupun aku sebenarnya dari kecil tidak merasakan kasih Bapa. Jadi saya percaya lebih lagi Bapak rohani yang membangun saya kepada hal yang lebih besar. Maka saya melihat rupanya rencana Tuhan itu luar biasa. Karena dikatakan dulu dalam kitab, dari dalam kandungan kita sudah dirancang Tuhan, direncanakan Tuhan. Tapi kita tidak tahu itu. Ya. Rupanya setelah kita alami, setelah kita, oh ini rupanya rencana Tuhan. Iya kan? Jadi begitu. Saya percaya semua kita yang di sini harus dibangun di dalam dimensi roh. Haleluya. Dengar baik-baik. Saya sangat pegang itu Ulangan 28 itu. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, maka aku akan mengangkat engkau. Jadi semuanya kita akan dibawa. Amin. Ya, semua kita akan dibawa kepada hal-hal yang lebih besar. Kalau dikatakan menyeberang tadi kan. Iya. Jadi saya percaya semuanya kalau kita percayakan sepenuhnya apa yang sudah diterima Bapa rohani kita dari Tuhan, itu bisa firman itu hidup kepada kita dan kita imani dan kita ikuti terus, maka kita akan melihat dampak dan hasilnya. Puji nama Tuhan. Ya, saya rasakan itu di dalam pelayanan kami, walaupun sekarang gejolak juga, memang begitu rupanya pelayanan. Banyak kali tantangannya. Kalau secara pikir, tinggal rumah pelayanan mau repot. Begitu cuma dia gitu bicara. Sungguh kali yang mikir-mikirkan ini. Mengurusi kalau dia lakukan dia yang beruntung. Apalagi bisa repot-repot, kunjungan malam, beginilah, ya kan? Kalau kita pikir-pikirkan. Tapi memang karena sudah ditanam hati Bapak itu dalam hidup kita terus berjuang walaupun malam. Besok aja terus sakit. Aduh, iya. Jadi saya percaya lewat seminar ini saya semakin dikuatkan bahwa memang prinsip anak itu harus rela, ya rela seperti Ishak, ya rela. Jadi saya percaya marilah kita semua memiliki hati yang rela, yang dibentuk, ya mengalami perubahan karakter. Itu hati yang rela, mau diubah, ya mau diubah kita semua manusia lama ini. Makanya perlu kita putuskan semua hal hari demi hari kita harus diubah. Dalam perjalanan inilah kita sebenarnya harus mengalami perubahan. Ya, kalau kita sudah mati nanti mana bisa berubah lagi kan? Ya, di dalam hari-hari inilah kita harus menggunakan waktu ini dengan baik untuk mengalami perubahan di dalam dimensi ya Tuhan. Jadi saya percaya itu yang saya dapat dan firman ini terus boleh kami bawa di dalam pelayanan kami supaya kami menjadi suratan Kristus. Memang segala sesuatunya harus dimulai dari kita, dari dalam, baru keluar. Ya, dari dalam. Makanya suratan Kristus itu kita menghidupi kehidupan Kristus, baru kita bisa mentransfer. Jadi saya percaya marilah kita berdua. Ini bukan hal yang gampang, hati yang rela. Ya. Rela dilembutkan semua agenda-agenda kita harus tanggal memang. Ya banyak kali agenda ya seperti sampaikan. Banyak kali agenda kita. Ya dan banyak. Saya percaya banyak agenda. Justru itulah menghalangi kita untuk serius melayani Tuhan ini. Agenda inilah. Ya, saya belajar itu banyak kali agenda ini. Iya banyak kali agenda. Jadi saya percaya ini harus memang kita korbankan semua, kita lepaskan supaya rencana Allah bisa tergenapi untuk membawa kita kepada rencana Allah yang lebih besar. Haleluya. Jadi marilah kita semua hamba-hamba Tuhan di GPDI YRC ini. YRC harus ada ya, karena itu dari kemuliaannya harus ada YRC-nya. Amin. Ya, karena yang sudah dipulihkan dapat memulihkan. Jadi saya percaya kalau Bapak ini bisa terus kita ikuti, mendengar arahannya dengan baik-baik ya, dengan baik-baik dan kita ikuti, itu adalah suatu ketaatan. Amin. Amin. Jadi saya percaya walaupun itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, mari kita saling ya. Kata saling ini perlu juga dibangun di dalam wadah kita ini. Saling. Haleluya. Ya, saling. Jadi saya percaya kalau sudah ada saling mengisi, saling menghargai, saling semualah. Kita saling membahu, ya kan? Semuanya kita bisa menjadi wujudkan rencana Allah, ya.
Karena kalau satu orang bebannya berat, tapi kalau sudah saling itu gampang. Jadi kita topang Bapak ini, saling haleluya, untuk mewujudkan rencana Allah. Kita lah anak-anak itu. Ya, inilah Bapak Pelani kita yang sudah dipercayakan Tuhan untuk membawa kita kepada rencana Allah yang lebih besar, baik di pelayanan kita, baik di kota kita. Amin. Amin. Bagi suami yang sudah istrinya ikut Tuhan, secara pribadi nabinya memang istrinya. Suaminya raja, tapi istrinya nabi. Tapi hati-hati, nabi yang sejati menyampaikan kebenaran.